Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Agustina dari kelas 11 MIPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum saya melakukan praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu laju reaksi. Jadi, laju reaksi adalah laju berkurangnya jumlah suatu reaksi atau laju bertambahnya jumlah suatu produk tiap satuan waktu. Tujuan saya melakukan praktikum ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kedua, untuk mengetahui konsentrasi terhadap laju reaksi. Yang ketiga, untuk mengetahui konstanta terhadap laju reaksi. Luas permukaan, cangkang telur halus, cangkang telur kasar, cuka dapur, air mineral, 2 buah gelas plastik, sendok, stopwatch. Setelah itu, siapkan 2 buah gelas plastik, lalu tuangkan 2 sendok cuka ke dalam masing-masing gelas. Lalu tuangkan air mineral ke dalam gelas yang sudah berisi cuka. Siapkan cangkang telur kasar dan cangkang telur halus. Lalu tuang keduanya secara bersamaan. Lalu kita tunggu selama 5 menit menggunakan stopwatch. Bisa kita lihat bersama, ini adalah tampilan keduanya ketika sedang bereaksi. Dari hasil pengamatan tersebut membuktikan bahwa cangkang telur halus lebih cepat bereaksi daripada cangkang telur kasar. Hal ini disebabkan oleh luas permukaan yang berbeda, sehingga mempengaruhi waktu reaksi. Jadi kesimpulan dari pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi yaitu semakin luas permukaan suatu reaktan akan memperluas bidang sentuh yang juga akan menaikkan jumlah tumbukan. Dengan meningkatnya jumlah tumbukan, maka laju reaksi akan semakin cepat. Konsentrasi balon, 3 buah botol kosong, baking soda, sendok, cuka dapur. Siapkan 3 buah botol kosong, lalu tuangkan 2 sendok makan cuka ke dalam masing-masing botol. Kemudian masukkan baking soda ke dalam masing-masing balon. Balon putih dengan takaran 1 sendok makan baking soda. Balon kuning 2 sendok makan baking soda. Dan yang terakhir balon oranye 3 sendok makan baking soda. Lalu masukkan ketiga balon ke dalam botol yang berisi cuka. Kemudian tuang balon secara bersamaan. Dan lihat bagaimana reaksinya pada setiap balon. Terlihat dari hasil pengamatan tersebut, perbedaan jumlah soda kue dan cuka mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan. Kesimpulan dari pengaruh perubahan konsentrasi terhadap laju reaksi yaitu semakin tinggi konsentrasi reaktan, artinya semakin tinggi jumlah partikel reaktan yang akan meningkatkan peluang terjadinya tumbukan efektif, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Suhu 3 buah gelas plastik yang masing-masing sudah berisi air panas, air normal, dan air dingin. CDR, stopwatch, air panas, air normal, air dingin. Siapkan CDR dan juga stopwatch. Masukkan CDR ke dalam gelas secara bersamaan. Dan lihatlah reaksinya. Manakah yang terlebih dahulu larut? Dan berapakah waktu yang dibutuhkan agar CDR bisa larut? Air panas 32,89 second, air normal 46,60 second, air dingin 80,20 second. Hal ini membuktikan bahwa pelarutan biasa paling cepat terjadi pada air dengan suhu tertinggi. Jadi kesimpulan dari pengaruh perubahan suhu terhadap laju reaksi yaitu semakin tinggi suhu maka akan meningkatkan energi kinetik atau kecepatan gerak dari molekul-molekul reaktan sehingga akan meningkatkan tumbukan efektif. Hasilnya laju reaksi akan semakin cepat. Katalis, cuka dapur, stopwatch,
Paperclip, proklin atau pemutih. Tuangkan proklin ke dalam gelas 1 dan gelas 3. Tuangkan cuka ke dalam gelas 2 dan gelas 3. Siapkan paperclip dan stopwatch. Lalu jatuhkan paperclip secara bersamaan dan tunggu sampai 5 menit menggunakan stopwatch. Ini adalah reaksinya setelah 5 menit. Pemutih mengandung hipoklorit dan cuka mengandung asam asetat. Berdasarkan percobaan yang saya lakukan, terbukti bahwa reaksi yang berlangsung paling cepat adalah cuka plus proklin. Pemutih merupakan katalisator, cuka bersifat korosif. Pengaruh katalis adalah mempercepat laju reaksi. Jadi kesimpulan dari pengaruh penambahan katalis terhadap laju reaksi yaitu katalis mengubah mekanisme reaksi yang berakibat turunnya energi aktivitasi, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Katalis ikut dalam proses reaksi, namun akan terbentuk kembali setelah reaksi selesai. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimia asik dan menyenangkan.